Lagi khawatir tentang apa nanti kata orang setelah kamu belajar fashion, atau mungkin lagi bingung sebenarnya fashion yang kamu beli itu sebenarnya buat suasana atau budaya yang seperti apa sih? Simak ya seterusnya. Oke, salam sadar fashion. Salam sadar fashion. Oke, gini teman-teman. Mungkin ketika kalian baru pertama kali belajar fashion, entah dari channel ini ataupun dari situs fashion luar negeri ya, mungkin kalian sempat berpikir, nanti kata orang apa sih tentang fashion baru aku, terus ini sebenarnya fashion buat suasana apa sih? Jadi gini teman-teman, kita tidak bisa misalnya menolak bahwa fashion atau baju yang ada sekarang itu sebenarnya produk dari barat ya, produk dari barat, Inggris, terutama Inggris dan Amerika, negara-negara Eropa pokoknya, yang mulai muncul dari sekitar zaman era-era revolusi industri. Kalau misalkan lihat zaman-zaman sebelum revolusi industri seperti zaman-zaman 1600-an ya, sekitaran 1600-an, atau Prancis di akhir-akhir tahun 1800-an itu pakaiannya itu kayak masih pakaian kerajaan, atau kalau masih pakaian kerajaan atau pakaian bajak laut. ya ya gitulah. Sejak era-era tahun 1800-an tuh gaya pakaian tuh mulai agak lebih berubah ya, dan menjadi berevolusi seperti yang aku pakai dan kan pakai sekarang ini gitu. Makanya kalau berbicara tentang budaya berpakaian di barat tuh dikenal dengan istilah dress code. Nah, seputar dress code nanti aku bahas lebih banyak di sini ya kalau sudah tayang. Oke. Di barat itu dress code-nya itu macam-macam teman-teman. Ada mungkin kalian pernah dengar istilah smart casual atau bisnis profesional, atau mungkin cocktail attire, black tea, white tea. Nah itu, khusus buat black tea, white tea, atau black tea optional, creative black tea. Nah itu semua itu sebenarnya hanya ada di barat teman-teman, hanya ada di barat gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri pada umumnya itu hanya mengenal istilah, setauku ya, itu formal dan santai aja gitu. Ya, seputar formal dan santai aja gitu. Itu lebih ke misalnya lebih ke dress code ya. Lebih ke dress code. Dan kalau biasanya di kampus-kampus itu tuh biasanya palingan dress code yang dikenal orang-orang tuh ya palingan standar kuliah atau pakaian bebas tapi sopan. Nah yang gitu-gitu tuh. Nah kalau di barat tuh beda gitu, dia ngenal istilahnya formal, semi formal, cocktail attire, dan black tea, white tea. Nah gitu sih kalau di barat. Kalau di Indonesia sendiri, kalau buat budaya berpakaian itu, kalau misalkan di tempat kerja itu biasanya udah disesuaikan dengan budaya kerja. Kayak misalkan Telkom, ini ada tetangga aku tuh namanya Mas Tono, itu dia tuh ya pakaian sehari-harinya itu ya kemeja Telkom itu gitu, kadang juga pakai baju lain gitu, dan nggak harus tampil gaul gitu ya, karena emang udah ada budayanya sendiri. Dan juga di beberapa kantor mungkin ya palingan yang dipakai baju formal, kayak misalkan jas sama apa, atau mungkin kemeja sama ya yang sesuai standar lah, standar lembaga di itu sendiri gitu. Dan palingan kalau makan-makan atau gala dinner itu biasanya palingan di orang Indo ya, saya tahu karena yang pernah jadi panitia di suatu event-event besar yang dihadiri para pembicara itu apa ya, nggak ada dress code yang khas gitu. Palingan ya dress code-nya formal, baik dan sopan, udah gitu-gitu aja sih. Dan palingan yang dipakai pun ya palingan batik, orang kantoran ya biasalah. Kalau orang tua itu kan ya taunya mah batik atau pakaian kantor, gitu-gitu aja sih kalau buat orang-orang tua. Nah di Indo kayak gitu. Dan kalau misalkan nih kalian khawatir tentang apa sih pendapat orang tentang
fashion atau gaya kalian setelah belajar fashion dari channel ini atau mungkin dari channel yang lain atau dari situs lain, trust me guys, sepengalamanku tuh orang akan kaget dengan penampilan kalian. Itu aku sayangnya di kampus itu yang ngomong banyak ganteng tuh yang cowok, bukan yang cewek, itu anehnya itu ya. Tapi ya whatever lah, yang perlu kalian tekankan kalau kalian berpakaian itu untuk diri kalian sendiri, buat meningkatkan nilai diri kalian dan buat juga berusaha buat menghargai diri kalian, dan yang pasti fashion itu adalah seni berpakaian. Buat lebih lengkapnya tentang apa sih sebenarnya dasar mindset fashion itu nanti ada di sini ya. Ya seperti aku bilang tadi itu, aku pas itu dibilang banyak sekali ganteng pas berusaha mencoba set atau style fashion tertentu ya. Itu banyak mendapatkan pujian atau apa ya. Walaupun tidak dipungkiri ada juga sebagian teman yang berkata aneh atau enggak seperti biasanya, dan itu paling yang bilang itu cuma 1-2 orang dari sekian 10 atau 15 orang, dan itu termasuk banyak sih untuk kampus dengan jurusan kecil gitu ya. Itu banyak gitu. dan orang akan terkaget dengan kan pada awalnya, dan setelah kalian udah konsisten menampilkan image kalau kalian tuh orang yang fashionable, nah nanti kemudian orang itu akan udah terbiasa lagi dengan fashion kekerenan kamu, karena di otaknya kamu tuh orang yang udah ya istilahnya punya predikat fashionable. Nah kalau udah gitu jangan kaget atau jangan tersah, kok nggak ada yang muji aku lagi, kok nggak ada yang kagum lagi dengan fashion itu. Ya wajar, karena aku belum pernah baca penelitiannya, cuma aku mengutip dari kata-katanya Kohlex ya. Kalau misalkan orang itu terbiasa terpukau itu pada awalnya saja, setelah itu nanti ya dianggap biasa. Bukan berarti jelek, cuma udah dianggap biasa gitu. Seperti kalian misalkan ya punya HP baru, kayak misalkan nih aku kan beli HP dulu yang baru nih kan, baru flagship lagi kan. Nah, Edi tuh awalnya aja kayak dielus-elus atau dia apa, setelah berapa sebulanan mungkin udah kayak ya biasa lagi. Nggak jelek, cuman mikirnya itu ya udah biasa gitu, karena otak mereka yang ngeliat fashion kami awal yang keren itu udah terbiasa lagi. Hormon yang ngurus itu tuh udah mulai menurun lah kasarannya gitu. Dan itu nggak perlu terlalu diperdulikan, yang penting kalian udah meningkat nilai diri kalian gitu. Dan jangan lupa untuk meningkatkan nilai diri kalian lagi, jangan cuma pergi di fashion tapi yang di lain juga, cuman nanti aku pasti lain waktu gitu. Terus tips terakhir ya buat terus mungkin insight terakhir yang bisa aku kasih di sesi kali ini tuh gini teman-teman, kalau misalkan lembaga tempat kalian bekerja atau kuliah tempat kalian bekerja tuh biasanya itu make yang casual aja, atau orang-orang itu kaosan aja, atau pokoknya yang gitulah. Biar lebih stand out, kalian bisa pakai 2 cara. Pertama, pakai pakaian yang lebih formal di atasnya, kayak misalkan nih orang-orang di perguruan tuh bisa cuma pakai kaos doang nih, pokoknya pakaian yang level casualnya itu sangat casual banget. Nah, malah kalian pakai yang sering-sering pakai yang smart casual, seperti misalkan aku nih polo, terus mungkin pakai jam atau pakai jeans rapi sama, dan jangan lupa bukan sandalan tapi sepatu, itu lebih smart casual. Atau mungkin nggak apalah kalian pakai yang tipenya itu sangat casual ya, tapi kalian mainkan tuh salah satu dari 4 prinsip fashion, yaitu fit, harum, dan matching. Sebenarnya ada lagi sih grooming, cuman biar lebih stand out mainkan di fit, menunjukkan lebih fit daripada yang lain. Terus kalau buat fit nanti aku jelaskan di sini. Terus ada yang harum, nah buat parfum itu nanti ada di sini juga, sama matching.
matching nih maksudnya warnanya matching atau warnanya serasi atau mungkin polanya atau jenisnya itu serasi ya, itu pas banget buat bagaimana agar setiap item fashion itu dia tuh cocoknya sama item yang mana aja. Itu nanti kalian bisa lihat di playlist One on One series ya, itu tentang aku bedah satu-satu tuh setiap fashion itu tuh dia nyocoknya sama apa dan bagaimana cara maduinnya. Oke. Nah itu aja sih dulu yang buat ningkatin style kalian kalau misalkan di suatu lingkungan gitu. Kalau misalkan aku ulang sekali lagi, kalau misalkan yang lain pada pakai casual, kalian bisa tingkatkan kegantengan kalian dengan pakai yang setingkat di atasnya, kayak misalkan smart casual. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan konten-konten seputar fashion dan pengembangan diri, oke, fashion pria maksudnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Bye bye, thanks.